Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Aurelia dengan NIM 24500912335. Saya di sini akan membahas mengenai BTK yang di dalamnya terdapat lembur, satuan jam minimum, dan differential phase rate plan. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Nah, jadi tenaga kerja itu merupakan usaha fisik dan atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk atau menghasilkan suatu manfaat. Nah, jadi tuh mudahnya tuh kayak karyawan menghasilkan produk dan jasa untuk si perusahaan gitu. Nah, lalu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah penghargaan yang diberikan perusahaan untuk karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang telah diberikan karyawan untuk perusahaan. Tapi kalau menurut definisi, biaya tenaga kerja itu adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Pastinya kita sering mendengar kata lembur. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu lembur. Nah, jadi lembur itu waktu kerja yang melebihi jam kerja normal yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau peraturan perundang-undangan. Nah, di Indonesia ini jam kerja normalnya itu 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Ada juga yang 8 jam kerja, 8 jam per hari untuk 5 hari kerja gitu loh. Nah, yang selanjutnya ada BTK lembur. Nah, BTK lembur ini tuh biaya tambahan yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan karena si karyawan ini telah bekerja melebihi jam kerja normal gitu. Jadi ada karyawan yang lembur dan perusahaan harus membayar lebih dari gaji pokoknya gitu. Nah, jadi biaya ini tuh lebih tinggi dari upah kerja biasa karena ada kompensasi atas waktu dan tenaga kerja tambahan yang dikeluarkan oleh si karyawan. Nah, yang selanjutnya atau yang kedua ada satuan jam minimum. Satuan jam minimum ini karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran atau output standar gitu. Nah, jadi tuh nanti dilihat untuk membuat satu unit pulpen ini tenaga kerja akan dibayar berapa gitu. Jadi 1 jam tuh dapat menghasilkan berapa unit pulpen. Nah, 1 unit pulpennya tuh dibayar berapa gitu. Nah, lalu untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar, maka misalkan ya ada karyawan yang mampu memproduksi produksinya tuh melebihi jumlah standar. Nah, maka karyawan tersebut akan menerima upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluarannya gitu. Nah, misalnya standarnya itu 15. Nah, dia mampu menghasilkan 17 unit gitu. Nah, maka dia selain mendapat upah standar, dia juga mendapatkan kelebihan sebanyak 2 unit produk. Lalu tarif upah dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan keluaran standar per jam. Nah, jadi misalkan kalau upah standar per jamnya itu adalah 500, jadi kayak 1 jamnya itu dibayar 500 rupiah. Nah, dalam 1 jam itu dapat menghasilkan 10 unit produk. Nah, maka 500 per 10 gitu. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu differential phase rate plan. Nah, jadi ini tuh menentukan jumlah minimum per jam dan maksimum per jam. Cukup sekian video pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga pembahasannya dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.